Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen ingin memaparkan hasil observasi organisasi Komdev FEB UNJ. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan terlebih dahulu ada saya Ahmad Jidan Ramdhani dan rekan saya. Nama saya Sinta Sadila. Nama saya Maya Diva Salofia. Dan kami dari kelas pendidikan bisnis A ingin memaparkan hasil observasi organisasi Komdev FEB UNJ. Latar belakang dari kegiatan observasi ini ialah ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu yang terus berkembang saling dengan perubahan zaman dan kebutuhan organisasi. Pada awalnya, manajemen berfokus pada pendekatan klasik yang menekankan efisiensi kerja, pembagian tugas, serta struktur organisasi yang jelas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncullah pendekatan lain seperti perspektif kemanusiaan yang menekankan atau memperhatikan aspek sosial dengan psikologis kemanusiaan dalam organisasi. Salah satu berkembangnya juga teori sistem yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Teori sistem yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka, serta teori kontingensi yang menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan pun yang lebih efektif. Nah, dalam konteks organisasi mahasiswa, penerapan teori manajemen ini menjadi menarik karena adanya keterbatasan sumber daya dan dinamika internal yang sangat tinggi. Lalu ada pun juga tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengembangan teori manajemen itu sendiri dari klasik hingga modern. Dan yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Untuk menganalisis penerapan teori manajemen dalam organisasi mahasiswa, yaitu khususnya Komdev FEB UNJ yang kita wawancarai. Lalu ada juga metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus inti Komdev FEB UNJ serta observasi langsung pada kegiatan program kerja, yaitu Dekoria 1. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan berdasarkan konsep manajemen, mengaitkan dengan teori, dan menarik kesimpulannya. Lalu ada di sini konsep manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, landing atau kepemimpinan. Yang keempat, controlling atau juga pengendalian. Keempat fungsi ini menjadi dasar dalam menjalankan organisasi secara tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisiensi. Lalu kami akan membacakan hasil analisis yang sudah kami observasi kepada organisasi Komdev FEB UNJ. Yang pertama itu dari pendekatan manajemen klasik. Sebelum aku jelasin relevansi dengan Komdev FEB UNJ, aku akan memberikan teorinya terlebih dahulu. Jadi pendekatan manajemen klasik itu merupakan dasar perkembangan ilmu manajemen yang berfokus pada efisiensi kerja, produktivitas, serta pembagian tugas yang sistematis. Teori ini itu dipelopori oleh Frederick Wetaler melalui scientific management yang menekankan penggunaan metode ilmiah yang untuk meningkatkan efisiensi kerja, serta Henry Fayol yang mengembangkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, apa sih relevansi dengan Komdev? Relevansi dengan Komdev dalam pendekatan manajemen klasik ini adalah Komdev FEB UNJ menunjukkan bahwa organisasi masih mengandalkan struktur yang jelas dan pembagian kerja untuk mencapai efisiensi. Penyusunan timeline kerja serta pembagian tugas dalam kepanitiaan mencerminkan prinsip division of work dari Henry Fayol. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, yaitu berpotensi membuat organisasi menjadi terlalu kaku jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas. Oleh karena itu, penerapan manajemen klasik di Komdev FEB UNJ ini menjadi efektif karena tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan pendekatan lain. Lalu, dari sisi perspektif kemanusiaan, dari teori perspektif kemanusiaan ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan klasik yang menekankan aspek teknis dan mengabaikan faktor manusia. Pendekatan ini lebih menekankan pentingnya aspek psikologis, sosial, dan emosional dalam meningkatkan kinerja organisasi. Melalui studi Hawthorne dan oleh Alton Mayo, ditemukan bahwa perhatian terhadap karyawan, hubungan sosial, serta rasa dihargai memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dibandingkan faktor fisik semata. Lalu, dalam perspektif kemanusiaan, relevansi dengan Komdev FEB UNJ adalah menunjukkan bahwa Komdev FEB UNJ ini tidak hanya berfokus pada tugas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis anggotanya. Program seperti Berkabar yang dilakukan oleh Divisi PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Best Staff of the Moon menjadi bentuk nyata perhatian organisasi terhadap kesejahteraan anggota. Analisisnya, pendekatan ini berhasil meningkatkan motivasi dan rasa saling memiliki atau sense of belonging, sehingga anggota lebih aktif dan produktif. Hal ini sejalan dengan hasil studi
Hawthorne yang menekankan pentingnya faktor sosial dalam meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga adalah teori sistem. Teori sistem ini lebih memandang organisasi sebagai sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Organisasi ini menerima input berupa sumber daya dan informasi, memprosesnya melalui aktivitas internal yang menghasilkan output berupa produk atau layanan, serta menerima feedback sebagai bahan evaluasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antar bagian dalam organisasi serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Relevansi dengan teori sistem yang dilakukan oleh Komdev FEB UNJ adalah karena Komdev FEB UNJ mampu menerima masukan, memproses kegiatan, dan melakukan evaluasi melalui feedback. Evaluasi berperan sebagai feedback penting yang menjaga kualitas kinerja organisasi. Sistem ini juga membuat organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu memperbaiki kesalahan secara keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan awal, tetapi juga oleh proses evaluasi yang konsisten. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kualitas feedback yang diberikan. Teori kontingensi menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antar gaya kepemimpinan dan situasi. Di Komdev FEB UNJ, ketua organisasi menerapkan gaya demokrasi dalam kondisi normal untuk mendorong partisipasi anggota. Namun, dapat berubah menjadi lebih tegas dalam situasi mendesak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam kepemimpinan. Kemudian ada juga teori trend manajemen modern. Perkembangan teknologi mendorong munculnya tren manajemen modern seperti digitalisasi dan penggunaan media sosial. Komdev telah menerapkan hal ini melalui penggunaan Instagram sebagai media informasi sekaligus branding organisasi. Dengan demikian, organisasi meningkatkan eksistensi dan daya saing. Dan juga kekuatan organisasi. Organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi budaya organisasi, motivasi, dan kerjasama tim. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, regulasi, dan perubahan teknologi. Komdev memiliki kekuatan internal berupa budaya kekeluargaan yang kuat, namun juga menghadapi tantangan eksternal seperti benturan jadwal dan aturan kampus. Aman. Akunya ada kah? Atau aku bisa di? Nggak apa-apa. Kelompok dua. Observasi organisasi Komdev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jadamani. Nama saya Sinta Segunda. Nama saya Maya Sofia. Kami di sini ingin mengobservasi organisasi Komdev dengan Selaku kepala sekolah Komdev FEB UNJ. Kami menyampaikan pertanyaan. Boleh ditanyakan oleh saya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Komdev FEB UNJ itu bisa melakukan pembagian tugas dan koordinasi antar persiapan agar seperti Devaria Seminari atau program kerja Komdev FEB UNJ yang lain itu bisa berjalan efisien sesuai dengan perencanaan awal. Oke, jadi kalau untuk terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi di sini aku mungkin izin jawab. Jadi kalau di Komdev itu kita udah ngebentuk yang namanya rancangan ya, rancangan setiap proker dan proker dari masing-masing divisi. Nah, yang dimana rancangannya ini juga sudah ada timelinenya tersendiri. Jadi udah dipastikan bahwa setiap proker dari masing-masing divisi itu nggak berbenturan satu sama lain. Nah, kalau misalnya kayak tadi di Korea itu kan dikhususkan ke proker dari PSDM. Nah, dari situ tuh jadi kalau untuk proker ini kami khususkan ke masing-masing divisi. Jadi nanti masing-masing divisinya tuh membentuk lagi, mulai ada dari divisi acara, logistik, HPD dan sebagainya. Jadi kayak ya udah itu tuh udah masuk ke ranah masing-masing divisi tersebut untuk membentuk apa aja nih kepanitiaan yang diperlukan. Baru kalau misalnya kayak acara besar yang kita lagi running juga ada direction. Nah itu baru ada turut campur dari BPHI dan BPH lainnya untuk mengatur gimana sih jalannya agar program itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, Kak, jadi pertanyaan yang kedua itu dalam menghadapi tekanan atau stres saat persiapan acara yang besar seperti direction itu kan bisa juga proses acaranya. Nah, bagaimana cara pengurus yang tinggi sama anggota yang lain bisa tetap menjaga motivasi dan adanya rasa dihargainya sih sama antar anggota agar produktivitas dan komunikasi dapat terjaga. Oke, nah kalau untuk menjaga motivasi kan penting banget ya, apalagi benar tuh proker kita sering tabrakan bisa sama lainnya yang bikin stres. Nah tentu kalau untuk jaga motivasi itu kita udah ada
ranahnya itu dari PSDM itu adalah jadi berkabar ke masing-masing anggota. Jadi ada satu staf ini kebagian memegang beberapa staf dari divisi lain untuk di-chat, ditanyain kabarnya, kira-kira gimana kabarnya, terus lagi sibuk apa, terus perasaannya gimana. Nah kalau dari BPHI sendiri kita itu menjaganya dengan yang ada besar, karena kan itu juga bakal meningkatin motivasi ya setiap bulannya, dan kayaknya aku mau nih jadi best staff bulan berikutnya gitu. Jadi secara otomatis mereka pun bakal termotivasi dengan sendirinya kayak gitu sih. Oke, jadi dengan meningkatkan motivasi itu diadakannya Best of the Moon gitu ya? Iya. Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana Komdef FEB UNJ mengelola sebuah feedback dari mahasiswa atau pihak eksternal setelah sebuah acara selesai untuk perbaikan di masa mendatang? Kalau untuk itu pastinya kan kita kumpulin ya apa aja sih yang menjadi saran maupun kritik dari pihak-pihak lain terhadap terselenggaranya program kerja kami. Nah tentunya itu bakal kita catat apa aja sih yang menjadi poin pentingnya gitu yang harus dijadikan evaluasi ke depan. Dan kalau dari BPHI sendiri itu setiap bulannya, yaitu di akhir bulan itu kita ngadain evaluasi. Nanti evaluasinya ini bersama BPH aja, jadi gak melibatkan staff, dan dimana situ kita mengevaluasi secara penuh sekiranya proker-proker dari masing divisi ataupun proker yang kita kerjakan bersama, adakah yang harus dievaluasi dan adakah yang harus dijadikan sebagai apa nih yang kurang gitu dari apa yang sudah kita rencanakan. Ya, baik Kak. Lalu pertanyaan nomor 4 nih, apakah gaya kepemimpinan di Komdef FEB UNJ ini tuh cenderung tetap seperti bersifat otoriter ataupun demokratis, atau bisa berubah-ubah nih menyesuaikan dengan situasi tertentu, misalnya saat kondisi di darurat lapangan? Kalau untuk gaya kepemimpinan sendiri, karena aku selaku kepala sekolahnya gitu ya, kalau dari aku sendiri itu menerapkannya dinamis, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya kalau pas kita awal itu kan pasti gak bisa untuk otoriter ya, yang ada staffnya juga harus takut gitu ya. Nah itu tuh pastinya butuh pendekatan secara demokratis, apalagi untuk sebuah organisasi itu yang paling penting kan ide, pendapat dari teman-teman semua, agar proker kita pun dapat berjalan sesuai dengan harapan dan juga Komdef dapat semakin maju untuk kedepannya. Nah maka dari itu kalau untuk sehari-hari gitu ya, pendekatan yang aku lakukan tuh secara demokratis, jadi aku terbuka terhadap saran apapun, kemudian masukan apapun dari setiap anggota, dan mereka juga bebas mengemukakan pendapatnya terkait suatu program tersebut. Nah, tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, kan kadang ada juga situasi-situasi genting gitu di organisasi yang tiba-tiba ada kendala nih terhadap suatu proker. Nah, itu pastinya aku bertindak sebagai otoriter yang harus langsung mengambil keputusan. Karena apalagi kalau mendesak gitu ya, apa nih ada kendala ini tapi kita mendesak, nah itu pasti dari rundingan dulu terhadap BPH, terus kita putuskan apa yang menjadi keputusan dari situasi tersebut. Baik, karena Maya dan soal Arjun, aku mau nanya juga nih Kak, pertanyaan kelima itu sesuai dengan tema manajemen saat ini yang menekankan pada efisien digital, bagaimana Komdef FEB UNJ memanfaatkan platform seperti media sosial atau teknologi terkini untuk mengenalkan program kerja kalian agar lebih menarik dan dikenal luas oleh masyarakat atau mahasiswa UNJ itu sendiri Kak? Oke, kalau untuk pemanfaatan media sosial gitu mungkin bisa dikepoin juga IG dari Komdef FEB UNJ itu sendiri, karena di situ kami sering ngupload berbagai proker yang tentunya lagi running, kemudian yang mau terselenggara seperti Devoria yang hari ini itu tuh kita udah upload mulai dari kami Sun, kemudian Hamin 7, Hamin 5 dan berbagai hal lainnya. Lalu kami juga di sini kan ada divisi Medcominfo, yang dimana dari Medcominfo sendiri itu sudah ada proker maupun non prokernya yang mengenalkan proker dan proker dari masing-masing divisi melalui media sosial. Jadi secara tidak langsung kami itu selalu membuat reels ataupun postingan yang tentunya memperkenalkan proker dari kami. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih Kak dari aku, pertanyaan nomor 6. Misalkan selama persiapan acara-acara seperti Devoria 1, ini faktor eksternal apa yang menantang bagi BPHI, misalnya regulasi kampus atau persaingan dengan acara lain, dan bagaimana BPHI mengarahkan kekuatan internal seperti budaya organisasi agar tetap bisa beradaptasi Kak? Oke, mungkin kalau untuk tantangan yang sering kita temukan terkait ini ya regulasi dengan pihak kampus, karena kadang tuh untuk pinjaman ruangan tuh agak sulit, terus juga nggak bisa yang misalnya mau terselenggara hari Minggu itu tuh kadang sulit untuk terlaksananya karena dari pihak kampusnya suka nggak setuju gitu. Nah terus paling juga sering bersinggungan sama proker dari BMF, karena kan kita juga underbow ya dari BMF. Nah itu tuh sering kali kayak misalnya hari ini Devoria 1 itu ternyata barengan sama raker BMF. Nah jadi yang dimana
mestinya kan ada beberapa perwakilan dari Komdev yang hadir di Raker BMF. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sih mengedepankan budaya kekeluargaan. Jadi satu sama lainnya itu saling backup. Kayak misal hari ini, oh aku datang di Devonia, berarti wakil aku itu datang ke Raker. Gitu. Jadi walaupun memang ada yang berbentrokan satu sama lain, kita saling backup satu sama lainnya agar tidak tercampur gitu. Baik Kak, tadi kan Bu dan Salmaya udah bertanya. Nah, saya juga izin bertanya Kak. Untuk pertanyaan ketujuh ini, bagaimana PH memastikan bahwa aturan atau SOP di Komdev tidak menjadi penghambat kreativitas anggota? Nah, namun tetap berjalan kedisiplinan dan ketertiban organisasinya. Oke, kalau untuk SOP sendiri tentunya jangan kita jadikan sebagai pengekang gitu ya, yang membatasi pergerakan kita, karena SOP itu lebih dijadikan sebagai pedoman mungkin. Jadi kita tetap bisa berkreativitas sesuai dengan ide kita juga, tetapi si SOP ini tetap dijadikan pedoman. Jadi jangan sampai tema acara kita ataupun ide konsep acara kita ini bertabrakan dengan SOP yang berlaku. Jadi tetap SOP ini dijadikan sebagai pedoman, namun tidak membatasi kreativitas kita. Jadi jangan sampai malah kita jadi kaku gitu sama peraturan itu sih. Nah, selanjutnya nih pertanyaan ke-8 Kak. Dalam mengelola Komdev FEB UNJ ini, apakah Kakak lebih menekankan pada pencapaian target yang kaku atau oriented, atau lebih mengutamakan kedekatan emosional antar pengurus, kayak contohnya relationship oriented, dan mengapa gaya tersebut dipilih untuk situasi saat ini? Oke, kalau untuk saat ini sih sebenarnya kita harus menyelaraskan keduanya ya. Tapi kalau aku lebih ke pendekatan yang relationship, karena dengan itu kan terbentuknya bonding antara staff, antar BPH. Nah, dengan pendekatan relationship itu kita jadi gak terlalu kaku juga, dan staff pun terbuka juga sama kita terkait apa sih konsep dari mereka, ide dari mereka yang keren-keren banget. Karena hal itu pun walaupun kita baru berjalan beberapa bulan gitu ya, itu tuh udah terbukti dengan pendekatan itu ternyata ide-ide dari para staff tuh keren gitu loh, dan gak terpikirkan sama kita sebelumnya gitu. Jadi dengan lewat relationship itu menurut aku lebih oke. Tapi tentunya kalau misalnya udah terbentuk bonding yang kuat gitu, dan udah saling mengenal satu sama lain, pendekatan berbasis yang task oriented itu juga mungkin diperlukan, karena kan bagaimanapun juga kita ada ini ya, dari proker tuh ada tujuan masing-masing yang harus dicapai. Jadi task oriented juga diperlukan gitu. Baiknya pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses PH mengelola sumber daya atau input yang ada untuk diubah menjadi hasil nyata atau output berupa acara seminar ini nih. Nah, bagaimana PH memastikan umpan balik dari peserta dikelola secara sistematis? Oke, kalau misalnya kayak mengelola input gitu ya untuk memberikan output yang kita harapkan, Devoria 1 ini kan merupakan wadah yang kita berikan agar input yang kita punya mulai dari sumber daya gitu ya, itu bisa memberikan kinerja yang memuaskan gitu untuk kemajuan Komdev ke depannya. Nah, kalau misal untuk mengelola feedback dari staff nantinya terkait acara ini, tentu nanti itu akan dikelola nih, karena kan ini program dari PSDM, itu akan dikelola terlebih dahulu oleh PSDM itu sendiri. Jadi dikelola nih kira-kira gimana sih feedback dari adanya setelah acara ini, apakah tadi tuh materi kan tentang growth mindset. Nah, itu tuh terbentuk nggak pola pikir yang berkembang gitu. Dan kalaupun memang staff merasakan adanya perubahan ataupun yang misalnya mereka ingin komentari gitu terkait acara ini, nantinya akan dikelola terlebih dahulu oleh PSDM, dan tadi seperti biasa ya di akhir bulan akan dievaluasi secara menyeluruh oleh BPHI gitu. Baik Kak, sekarang pertanyaan terakhir ya Kak. Sejauh mana PH melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan atau pengawasan partisipatif? Dan apakah Kakak merasakan adanya peningkatan kinerja anggota saat mereka merasa lebih diperhatikan atau dilibatkan dalam acara? Oke, kalau untuk apa tadi anggota ya? Ya, Anggota dilibatkan. Oke, kalau untuk itu kan kita ini ya ngebentuk, pas misal ada proker kita ngebentuk masing-masing divisi, yang dimana di masing-masing divisinya itu ada koordinator dan wakil koordinator yang itu tuh dari staff kita juga gitu, dan itu kita udah percayakan kepada mereka bahwa mereka nih bisa mengatur jalannya dari divisi tersebut dengan anggota-anggota lain. Nah,
kalau untuk hal itu sendiri, dan mereka pun yang mimpin gitu loh untuk kedepannya terkait rapat, konsep acara ke depan gitu. Jadi kami tuh sebagai BPHI dan BPH hanya sebagai fasilitator mungkin yang mengarahkan mereka, oh ini harus begini gitu. Tapi terkait khususnya itu mereka yang menjalankan. Nah dari hal tersebut tentunya bisa dilihat ini udah beberapa bulan gitu ya berjalan, ada peningkatan tersendiri dari anggotanya, yaitu mereka tuh nggak takut lagi untuk menyampaikan pendapat, dan mereka juga merasa dianggap sebagai bagian dari Komdev gitu. Dan jadinya kalau misalnya udah dianggap kan nggak ngerasa berat ya pas ngejalanin broker, karena oh broker ini tuh ada ide atau campur tangan dari aku juga loh gitu. Karena pertanyaannya udah habis, terima kasih banyak ya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah teori manajemen terus berkembang dari pendekatan klasik hingga modern di dalam Komdev FEB UNJ, menunjukkan penerapan berbagai teori manajemen secara terintegrasi mulai dari klasik, kemanusiaan, sistem hingga kontingensi. Hal ini menjadikan organisasi lebih adaptif, efektif, dan mampu menghadapi perubahan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya kami mohon maaf, dan jika tidak salahnya kami juga mohon maaf. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.